Ya, halo, selamat siang sahabat YouTube. Kembali lagi ya di channel gue. Hari ini berangkat kerja. Jadi emang aktivitas gue saat ini sih masih kerja ya. Pengennya sih nggak kerja gitu, fokus nge-vlog, cuma kayaknya nggak mungkin. Gaji YouTube gue belum mencukupi buat fokus jadi vlogger, karena subscriber masih kecil ya. Viewsnya juga masih kecil. Jadi saat ini gue harus fokus kerja ya. Ngevlognya ya gini-gini aja sambil kerja gitu. Jadi motor gue itu udah anniversary ya. Udah setahun ini ulang tahun. Motor gue udah ulang tahun, dan kalian pasti tahu lah, kalau motor ulang tahun itu pasti ya keluar duit. Bayar pajak. Jadi ini sambil kerja ya, sambil berangkat kerja, gue mau bahas tentang berapa sih pajak pertama ya, Suzuki GSX-R 150 untuk plat Jakarta ya. Yang jelas pajaknya sebenarnya pajak dari kelas 150 ya, untuk area Jakarta itu nggak nyampe gope ya, nggak nyampe ya, di bawah 500 ya, 400 sekian, kurang dari 500.000. Tapi ada tapinya ya, itu untuk motor pertama, untuk 1 KK ya. Jadi 1 KK untuk motor pertama. Nah, di Jakarta itu berlaku pajak progresif. Jadi terhitung dari motor 1, motor 2, motor 3. Jadi semakin banyak kalian punya kendaraan bermotor ataupun mobil, itu kena progresif ya. Contohnya gini, motor gue ini motor kelima ya, dalam 1 KK ya. Jadi ada progresif untuk motor kedua, ketiga, dan keempat, kelima, dan seterusnya ya. Dan pajak progresifnya itu lumayan gede gitu, dan itu berlaku untuk setiap kali kita bayar pajak ya. Nah, dulu gue ngambil setahun yang lalu jadi ketika gue ngambil STNK itu gue kena progresif ya. Progresifnya itu hampir 400 ribuan, motor kelima ya. Itu berdasarkan CC juga sih, harga motor juga gitu, sekian persennya gitu. Jadi dia ada hitung-hitungannya, motor ke-1 itu berapa persen, motor kedua berapa persen, ketiga berapa persen, sampai seterusnya ya. Dan yang jelas ini motor kelima, progresifnya itu dulu ketika gue terima STNK itu sekitar 400 ribu, kurang lebihnya 400 ribu ya. Dan ternyata pajaknya pun sama cuy, sebesar itu juga gitu. Jadi yang harusnya gue cuman bayar sekitar ya kurang lebih 500 ribu itu udah bersih ya. Jadi gue bayarnya kurang lebihnya hampir 900 ribuan. Lebih rincinya ada di layar ya, segitu gue bayar pajaknya, segitu. Jadi pas gue cek di aplikasi namanya Runmore DKI ya, ada aplikasi namanya Runmore DKI. Ketika gue masukin plat motor gue, munculnya di situ pajak yang harus gue bayarin. Jadi sekitar 891.800 perak ya. Dan ternyata setelah dicek di Samsat emang segitu. Nah, seharusnya kan nggak segitu tuh, kelas 150. Jadi yang gede itu progresifnya. Jadi buat kalian ada baiknya ya ketika ngambil motor diperhitungkan lagi ya, karena semakin banyak kalian punya kendaraan roda 2, maka semakin gede progresifnya cuy. Tapi gue jujur nggak tahu kalau di daerah ya, karena ini gue area Jakarta. Jadi motor Jakarta itu progresif itu per kakak ya. Jadi misalkan bapak lu ngambil motor atas nama dia, terus lu ngambil motor lagi atas nama sendiri, tapi lu masih 1 kakak gitu sama bapak lu, itu tetap kena progresif. Jadi dia per nik kakak, bukan per nik KTP.
Ya jadi kalau kalian yang belum tahu ya, pajaknya berapa ya, pajaknya segitu karena itu kena progresif ya. Jadi kalau motor pertama itu nggak nyampe segitu sih. Nah sekarang gue mau bahas tentang motornya ya, setelah setahun pemakaian gimana sih rasanya. Ya lanjut, plus minusnya motor setelah dipakai setahun ya, terutama Suzuki GSX-R 150 ya. Nah untuk minus pemakaian sih normal ya, baret, lecet, jatuh itu udah biasa ya, itu tergantung pemakaian kita ya. Nah ini kilometer gue udah hampir 18.000, ini udah 17.900 sekian. Sebentar lagi udah menyentuh angka 18.000 ya. Ini motor capek ya, karena tiap hari gue pakai buat kerja ya, pekerjaannya lumayan jauh, jadi perjalanan gue pasti terukur jauh banget gitu kalau diukur pakai kilometer gitu. Lampu merah cuy. Jujur ya, selama setahun ini gue sih belum ada ganti spare part ya. Roda masih lumayan, roda ya masih bawaan. Rodanya belum diganti, masih bawaan, masih STD semua ya. Rantai masih STD standar bawaan dealer, dan belum ada yang gue ganti. Jujur aja masih STD semua. Ya karena gue belum punya duit. Sebenarnya udah pengen gitu ganti knalpot, dekal, karena budgetnya belum ada. Ya moga aja tahun depan udah bisa ngedekal ya, ganti knalpot. Tapi jujur ya, kalau untuk tarikan mesin tuh dari awal sampai sekarang ya, udah setahun ini motor, udah setahun udah bayar pajak. Normal aja sih gitu, nggak ada apa sih namanya ya, kayak berbet, kayak bermasalah gitu. Dari segi mesin tuh enak sih. Cuma yang minusnya itu ada di stang depan ya. Jadi stang depan itu dulu sempet kayak oblak, kalau bahasa Jawa sih oblak ya, karena gue orang Jawa taunya oblak itu kayak misalkan rada kena lubang dikit atau gajukan seperti ini, atau polisi tidur, itu berasa banget goyang, berasa kayak oblak gitu. Apa ya bahasa Indonesianya ya, saya juga kurang paham sih. Intinya udah enggak apa ya, jadi kayak goyang gitu, berasa banget, kedenger banget suaranya, glak-glak gitu, klok gitu dan suaranya gitu kurang lebihnya. Nah setelah gue bawa ke dealernya pas servis, itu dibenerin sama abang teknisinya dan nggak tahu diapain ya. Sekarang sih udah normal lagi gitu, udah seperti sedia kala. Gue kira sih minta ganti komstir ya, ternyata enggak, ternyata belum gitu. Karena kalau emang minta ganti komstir pasti abang teknisinya masih ngomong gitu apa yang harus diganti kan gitu. Tapi ternyata enggak, cuma dibenerin doang. Dan sekarang udah normal sih. Jadi kalau kena gajukan, kena polisi tidur, itu enggak ada masalah. Kalau dulu sempet kayak oblak gitu, kayak ya bunyi gitulah oblak, ada yang kendor gitu. Itu nggak enak banget ya, apalagi kalau dipakai ngebut terus ada polisi tidur, itu udah berasa banget ya. Atau kena lubang itu berasa banget. Ya kalau dari segi mesin sih nggak ada masalah ya, enak-enak aja gitu dari awal sampai udah setahun sih nggak ada masalah gitu.
gue nggak pernah dapetin trouble accident. Terus ada juga sih yang sering itu yang terjadi itu di keywordnya ya. Jadi ada yang kayak nggak connect itu, ada yang mati, ada yang koneksi apa sih namanya bluetoothnya itu nggak terkonek gitu. Banyak banget itu, banyak banget kasusnya keywordnya nggak berfungsi ya. Tapi punya gue sih aman-aman aja, selama ini nggak ada masalah gitu. Ya karena emang motor itu kalau dipakai tiap hari ya motor capek lah gitu. Tahun kemarin itu pasti ada part-part yang harus diganti ya. Seperti halnya ban, rantai gitu. Kalau motor metik biasanya udah larinya ke situ ya. Fanbel, roller itu pasti udah mulai minta diganti gitu. Usia setahun. Tapi sih kalau gue intinya adalah perawatan bulanan ya, atau servis bulanannya rutin aja. Jadi jangan sampai telat ganti oli, telat servis, itu bahaya banget. Dan yang jelas kalau bisa sih di bengkel resminya aja ya, biar kita tahu gitu histori motor kita apa aja sih yang harus diganti. Karena dealer atau bengkel resmi itu pasti dia ngasih catatan khusus ya. Oh ini minta diganti mas, ini minta diganti mas gitu. Buat bulan depan ya disiapin budgetnya seperti itu, biasanya sih gitu. Jadi kita tahu gitu, kita nggak akan apa ya namanya ya, trouble di tengah jalan gitu, karena kita nggak tahu apa yang rusak. Ya buat kalian yang belum ngerasainnya naik motor tipe sport ya, biarpun kelas 150 cc, karena basic itu underuse ya, jadi stangnya itu udah di bawah gitu, underuse, dan itu pegel banget ya. Tapi karena gue udah terbiasa ya, jadi kalau gue sih ya merasa fun aja gitu. Apalagi kalau kalian hobi-hobi, maksudnya speeding gitu, enak banget sih sebenarnya, karena nggak tanggung gitu, kalian bener bisa nungging gitu. Jadi emang posisi ridingnya kalian harus bener ngikutin desain motornya ya. Desain motornya udah kita buat nungging atau nunduk ya. Ya lala pembalap gitu sih, cuma tapi sebenarnya enak loh kalau kita dapetin jalan bagus gitu, trek nikung lurus, itu enak banget. Emang sih kalau dipakai buat di kemacetan itu berasa banget cuy, gila cuy. Pegel banget cuy, kadang aduh sampai kram juga, itu udah biasa. Udah jadi resiko ya kita bawa motor tipe sport ya.